Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman sekalian? Semoga sehat selalu dan berbahagia hari ini. Baik, materi kita selanjutnya di JavaScript kekinian adalah kita akan mengenal yang namanya materi yang sangat sulit di JavaScript, yaitu asynchronous JavaScript. Jadi kalau teman-teman pengen mendevelop aplikasi menggunakan JavaScript, harus kenal yang namanya asynchronous ya. Walaupun ketika saya pelajari asynchronous JavaScript pertama kali, itu memang sangat sulit seperti memanjat gunung yang sangat tinggi, teman-teman. Tapi ketika kita pelajari terus asynchronous JavaScript ini, insya Allah mudah ya, insya Allah kita akan paham, karena async JavaScript ini sangat dibutuhkan ketika kita ingin membuat aplikasi JavaScript yang real ya. Baik, kita lanjut. Apa itu asynchronous JavaScript ya? Asynchronous JavaScript itu adalah mengatur bagaimana kita menjalankan kode yang memerlukan waktu. Ini ingat nih, memerlukan waktu. Ini yang harus digarisbawahi ya. Menjalankan kode yang memerlukan waktu untuk diselesaikan. Misal seperti kita memfetch atau mengambil data dari database ya. Seringkali kan kalau kita bikin sebuah project yang real, pasti kita ngambil dari database ya. Kemudian atau data dari API gitu kan. Nah, itu biasanya menggunakan asynchronous JavaScript. Mulai kodenya sekarang dan selesaikan nanti ya. Jadi asynchronous JavaScript itu menganut paradigma mulai kodenya sekarang dan selesaikan nanti. Jadi start now dan finish it later ya. Oke, itu adalah asynchronous JavaScript. Kemudian sebelum kita kenal yang namanya asynchronous JavaScript, kita harus kenal yang namanya synchronous dulu nih. Synchronous JavaScript. Apa sih synchronous JavaScript? JavaScript normalnya hanya bisa menjalankan satu statement per waktu dari baris kode paling atas. Jadi kalau teman-teman ngoding ya. Jadi kalau teman-teman ngoding, nah kalau ini adalah contoh dari synchronous JavaScript ya. Saya punya sebuah variabel button, ngambil di sini, ini saya besarin dulu ya biar kelihatan. Kemudian ada button yang saya grab pakai query selector, yang saya ambil pakai, kemudian saya tempel event listener di buttonnya. Kemudian ketika diklik dia akan memunculkan alert. Ketika alertnya diklik, dia akan memunculkan create element P, kemudian dia akan menampilkan paragraf baru. Oke, kita save ya. Seperti ini, synchronous JavaScript ya. Kita klik ya. Kita klik aku. Nah, ketika kita klik ini, kode untuk membuat paragraf baru itu nggak jalan ya, dia berhenti dulu. Kemudian ketika kita klik alertnya, baru paragraf baru itu muncul. Nah, ini adalah salah satu contoh dari synchronous JavaScript. Oke. Baik, kalau kita ambil contoh lagi di sini, misalkan console.log ya. Statement 1, kita copy aja seperti ini ya, statement 1, 2, 3 gitu ya. Kemudian kita inspect console. Nah, ini teman-teman, statement 1, 2, 3. Jadi JavaScript mengeksekusi dari baris 1, 2, dan 3 seperti itu. Jadi benar-benar sinkronus ya, dari baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Itulah yang dinamakan synchronous JavaScript. JavaScript hanya bisa menjalankan satu statement per waktu dari kode baris paling atas. Oke. Nah, seringkali kalau pengguna Mac atau pengguna Windows sering ya melihat icon seperti ini. Ini adalah beach ball kalau di Mac. Beach ball ini menandakan bahwa program yang sedang kita gunakan itu sedang nge-freeze dulu, dia sedang loading, menunggu statement itu selesai dieksekusi, baru beach ball-nya ini hilang. Begitu juga di Windows ya, ikonnya akan berputar-putar untuk menunggu data selesai di-load oleh operating system. Jadi seperti itu. Jadi di zamannya multi-core di prosesor, sebetulnya sinkronus ini sudah tidak relevan lagi ya, karena kan sekarang kan prosesor banyak core-nya ya. Jadi misalkan satu tugas dikerjakan oleh core tertentu dan tugas yang lain, core yang lain mengerjakan tugas yang lain. Seharusnya kan bisa begitu ya. Nah, oleh karena itu JavaScript mengimplementasikan adanya asynchronous JavaScript. Mengapa seperti itu? Ya, mengapa seperti itu? Karena JavaScript adalah bahasa yang single threaded ya.
Kenapa JavaScript hanya menjalankan satu statement per waktu dari baris kode paling atas ke bawah? Karena JavaScript adalah bahasa yang single threaded ya. Single threaded teman-teman. Oke. Makanya terjadi loading-loading seperti ini ya. Oke, kita lanjutkan. Apa itu single threaded? Ya, tadi kan kesimpulannya kenapa dia cuma menjalankan satu statement per baris ya, per waktu, karena JavaScript single threaded. Apa itu single threaded? Single threaded itu contohnya seperti ini. Misalkan ada perintah 1, perintah 2. Nah, ketika perintah 2 ini ceritanya statement di JavaScript aja ya. JavaScript menjalankan perintah 1 ini, misalkan isinya console log apa begitu ya, atau menjalankan function apa. Kemudian dia menjalankan perintah 2 setelah selesai perintah 1. Nah, perintah 2 ini ternyata dia mengambil data dari database. Nah, kemudian ini butuh waktu karena datanya mungkin banyak dari database gitu kan. Ini butuh waktu. Sehingga ketika perintah 2 ini dieksekusi, perintah 3 dan perintah 4 ini nunggu dulu ya. Ini berhenti dulu. Jadi berhenti di perintah 2 dulu sampai selesai, baru dia ketika dia sudah selesai mengambil database-nya, kemudian dia menjalankan perintah 3 ya kan. Perintah 3 kemudian dia mengambil juga dari database. Nah, ini butuh waktu juga, dia nunggu lagi. Perintah 4 otomatis nggak jalan ya. Karena kan satu persatu dia mengeksekusinya. Jadi otomatis perintah 4 ini akan dieksekusi belakangan setelah perintah 2 dan 3 selesai gitu teman-teman. Itu adalah ilustrasi dari single threaded di JavaScript ya. Karena normalnya JavaScript itu memang bekerja di single threaded teman-teman. Jadi satu waktu dia cuma perintah 1, perintah 2, jadi satu dia sampai selesai gitu single threaded. Nah, kemudian bagaimana menyelesaikan permasalahan ini? Perintah 2 mengambil database butuh waktu, perintah 3 butuh waktu, sedangkan perintah 4 nunggu perintah 3 dan 2 ini selesai ya. Makanya muncul yang namanya async ya, asynchronous in action ya. Jalankan sekarang dan selesaikan nanti gitu paradigmanya. Jadi contohnya seperti ini nih. Perintah 1 jalan, selesai perintah 1, kemudian ke perintah 2. Perintah 2 ini jalan, kemudian dia memfetch ke database, tapi dia ini kan perintah 1 jalan ya, perintah 2. Nah, perintah 2 ini ternyata menggunakan asynchronous function di dalamnya ya. Ingat, nanti di JavaScript itu ada asynchronous function ya. Untuk menandakan bahwa kode ini menggunakan asynchronous gitu kan. Ketika dijalankan asynchronous function ini, dia akan mengambil data di database, kemudian dia akan menjalankan callback function ya, yang akan selesai nanti. Nah, ketika dia menjalankan asynchronous function, perintah 3 otomatis jalan ya. Ini udah nunggu nih. Dia masuk kotak lain. Jadi ketika asynchronous function ini jalan, si browser mengambil tugas database ini, mengambil database ini ke thread yang lain ya. Ke thread yang lain. Sedangkan single threaded ini masih jalan ya. Jadi ketika perintah 2 ini asynchronous function ini memanggil callback, jadi dia pindah ke dalam browser ini yang memproses asynchronous ini. Sehingga ketika callback selesai, ketika database diambil selesai, dia akan menjalankan callback kemudian menampilkan hasilnya di sini. Jadi perintah 3 dan perintah 4 itu nggak menunggu perintah 2 selesai. Perintah 2 dijalankan, kemudian di background ya, di latar belakang dia berjalan mengambil database, tetap perintah 3 jalan, perintah 4 jalan. Kemudian ketika selesai dia mengambil database, kemudian dia menjalankan callback-nya, kemudian dia menampilkan hasilnya di sini setelah perintah 4 selesai. Seperti itu teman-teman. Itu adalah ilustrasi dari bagaimana asynchronous function asinkronus beraksi seperti itu. Jalankan sekarang dan selesaikan nanti. Ini adalah asinkronus, ini adalah sebuah konsep yang akan sering kita pakai ketika kita membuat aplikasi yang real ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus benar-benar paham nih asinkronus ini. Nanti kita akan belajar bersama ya. Oke. Baik, untuk mensimulasikan asynchronous in action ini, kita akan mulai ke Visual Studio Code ya untuk mensimulasikannya. Baik, saya punya dua file di sini. Di index.html kita merefer ke app.js, JavaScript-nya yang masih kosong. Saya save dulu. Baik, ke app.js kita akan mensimulasikan bagaimana asinkronus itu bekerja ya. Bagaimana cara tadi yang tadi kita lihat ini,
asynchronous in action ini berjalan ya di dalam kode JavaScript. Ini mensimulasikan aja teman-teman ya. Oke, kita buat dulu di sini console log. Misalkan statement 1 kita copy saja. Statement 2 3 4 5 saja, nggak usah banyak-banyak. Oke, kita simpan. Kemudian kita lihat di sini. Oke, statement 1 2 3 4 5 ya teman-teman. 1 2 3 4 5 terlihat ya. Dia eksekusi baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Nah, kemudian kita akan menjalankan di sini sebuah function yang namanya setTimeout. Kemudian setTimeout ini menerima sebuah callback function ya. Callback function kita pakai arrow function aja ya, callback functionnya. Di sini dia akan mencetak sebuah console log callback function dijalankan. Nah, kemudian di setTimeout ini dia menerima parameter yang kedua, yaitu timeout-nya. Jadi setTimeout itu adalah menjalankan callback function ini berdasarkan waktu yang kita berikan di parameter kedua. Berarti misalkan saya eksekusi 3000. Ini adalah 3000 milisecond, artinya 3 detik ya. Dalam 3 detik dia akan mengeksekusi callback function ini. Jadi ini kan adalah mensimulasikan bagaimana cara asinkronus bekerja. Jadi ketika statement 1 dijalankan, statement 2 dijalankan, nah setTimeout ini jalan, kemudian dia akan menjalankan console log callback function ini 3 detik kemudian. Otomatis yang statement 3 ini akan dieksekusi kan, dia tidak akan menunggu ya. Dia tidak akan menunggu setTimeout ini selesai. Statement 3, 4, dan 5 itu akan tereksekusi. Kita save ya. Kita save, kemudian kita jalankan. Nah ini. Tuh kan jalan kan? 1, 2, 3, 4, 5. Setelah 3 detik, kemudian callback function dijalankan. Seperti itu adalah simulasi dari asinkronus bekerja teman-teman. Jadi tetap single threadednya jalan, tapi ada callback function yang berjalan di background yang dijalankan oleh browser, kemudian callback function itu dijalankan. Itu adalah mensimulasikan bagaimana. Jadi ceritanya ini setTimeout ini kita mengambil data di database gitu kan. Yang lama mengambil database-nya itu 3 detik gitu ya. 3 detik 3000 milisecond ini ya. Jadi ceritanya kita mengambil tulisan callback function ini dari database yang di-load selama 3 detik, tapi dia tidak ngeblok ya. Ngeblok statement 3 ini bekerja, statement 5 jalan, statement 4 jalan, statement 5 jalan. Jadi tidak blok ya, tidak blocking ya. Jadi kalau misalkan berhenti statement 3-nya, itu namanya blocking ya teman-teman ya. Jadi sinkronus kan sifatnya blocking ya. Statement 1 jalan, kalau statement 2 belum selesai bekerjanya, functionnya, berarti statement 3 nggak jalan. Itu namanya blocking ya di sinkronus ya. Kalau ini kan kode kita kan kita mensimulasikan asinkronus ya. Jadi tidak blocking teman-teman. Jadi statement 1, 2, 3, 4, dan 5 ini tetap jalan normal, tapi di background ada sebuah callback function yang akan jalan 3 detik kemudian teman-teman. Jadi seperti itu simulasi asinkronus bekerja. Tapi nanti selanjutnya kita tidak akan pakai setTimeout untuk memfetch data dari database teman-teman. Tapi kita benar-benar menggunakan HTTP request ya yang lain gitu. Oke, baik teman-teman. Baik, alright. Kita akan lanjutkan teman-teman. Jadi ketika kita merequest sesuatu di server lain, itu kita menggunakan HTTP request teman-teman. Apa sih HTTP request? HTTP request itu adalah menggunakan HTTP request untuk memanggil data dari server lain teman-teman. Jadi kita menggunakan HTTP request ini untuk mengambil data dari server lain. Biasanya kita menggunakan hal ini untuk meminta data ya. Meminta data dari API endpoints. Apa itu API endpoints? API endpoints itu pada dasarnya adalah sebuah URL ya, sebuah URL yang diberikan oleh server lain, yang dibuka ya, yang dibuka oleh server lain agar kita dapat mengakses datanya. Misalkan kita pengen mengambil sebuah data surat di dalam Al-Quran, bacaan Al-Quran ini ya, nama syekhnya dari murotal.com contohnya ya. Jadi misalkan di sini ada situs contoh, dia pengen memfetch data, mengambil data dari API endpoints ini, murotal.com nama syekhnya, kemudian suratnya dengan menggunakan HTTP request. Jadi HTTP request ini menggunakan API endpoint ini ya untuk mengambil data dari server lain teman-teman. Jadi
ketika dia mengakses HTTP request, kemudian server lain ini menyediakan API endpoint-nya, kemudian setelah kita merequest, kita akan mendapatkan sebuah respon yang isinya data, yaitu data yang kita inginkan. Misalkan data nama syekhnya siapa, suratnya siapa, misalkan kita masukin di sini ya. Nanti kita mendapatkan data itu berupa hasil API endpoint ini, gitu teman-teman. Nah, API endpoint ini sebagai contoh, misalkan kalau di web sebagai contoh adalah ini ya, JSON placeholder ya teman-teman. Ini JSON placeholder, ini adalah fake API ya. Ini adalah fake API, fake REST API di sini kan. Free fake API for testing and prototyping. Jadi kalau kita pengen ngetes menggunakan fake API, kita menggunakan ini biasanya JSON placeholder. Kita scroll ke bawah, nah ini ya. Nah contohnya misalkan ini nge-fetch, kita nanti akan mengambil ini ya. Mengambil data ini, contoh ya, misalkan saya ambil tudusnya aja, kemudian saya copy paste sini, paste. Nah ya teman-teman, muncul datanya berupa JSON ya, berupa JSON. Ini mirip dengan JavaScript object, tapi bukan ya. Ini namanya JSON, JavaScript Object Notation teman-teman. Jadi biasanya kalau kita nge-request dari API endpoint, dapatnya adalah berupa JSON. Nah, kita akan bermain-main dengan fake API ini ya, dengan JSON placeholder ini dalam melakukan HTTP request. Baik, langsung ke coding aja ya kita teman-teman. Baik, lanjut. Di sini kita memiliki dua file, index.html sama app.js. Kita akan melakukan HTTP request menggunakan file ini ya, request. Oke. Yang pertama kita lakukan adalah membuat sebuah objek request dari XML HTTP request, teman-teman. Nah, ini adalah objek bawaan dari JavaScript. Kenapa XML? Dulu waktu JSON itu belum populer, kita server melakukan pertukaran data dengan server lain, itu biasanya menggunakan XML, teman-teman. Kalau sekarang kan populernya menggunakan JSON. Tapi tetap XML HTTP request ini yang dimiliki oleh JavaScript ini bisa mengambil data berupa JSON, teman-teman. Oke, setelah kita membuat variabel atau membuat objek request, ini kan membuat objek baru ya dari new XML HTTP request. Nanti kalau kita belajar objek oriented, nanti kalau kata new ini berarti kita menginstansiasi sebuah objek baru yaitu request. Lanjut. Kemudian di sini request kita panggil variabel yang kita buat. Seperti biasa ya, kalau objek itu pasti kan memiliki properti dan method. Kita akan menggunakan method open. Open itu memiliki dua parameter, yaitu method. Nah, ini method adalah, jadi ketika kita menggunakan HTTP request, merequest sebuah endpoint di server lain, itu memakai metode apa? Ada berbagai macam metode ya kan, berbagai macam metode yang bisa digunakan. Kalau kita di sini pasti kalau kita mau ngambil data pasti kita pakainya get ya. Kemudian selanjutnya adalah URL. URL di mana kita pengen ngambil data tersebut. Artinya API endpoint-nya apa? Ini berupa string juga teman-teman ya, berarti kita harus kutip ya. Nah, kita akan mengambil ini ya, atau dari sini aja langsung ya. Ini kita ambil langsung sampai tudus. Ini kita ngambil semua tudusnya ya. Kalau sama parameter satunya ini berarti cuma satu tudus. Kita pengen ngambil semua tudus yang ada di JSON placeholder. Kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Kemudian setelah ini kita belum ngapa-ngapain teman-teman. Kita ini baru menyiapkannya saja, menyiapkan method get-nya, kemudian URL-nya, belum melakukan apa-apa. Nah, untuk melakukan apa-apa kita menggunakan request lagi, kemudian kita pakai method send. Nah, ini baru ya. Baru kita melakukan permintaan ke dalam API endpoint ini. Oke, tapi sebelumnya kita harus ngecek dulu nih. Kita harus ngecek dulu request. Kita harus ngecek dulu apakah permintaan kita ini berhasil apa enggak ya. Itu ada yang namanya ready state ya. Itu ada namanya ready state. Kita bisa mendeteksi ready state itu sudah sampai state berapa dengan menggunakan add event listener dulu ya. Add event listener ready state change. Nah, ini adalah event ya, event ready state. Jadi kita bisa mendeteksi sudah sampai seberapa state kah permintaan kita ini. Kalau kita lihat di dokumentasinya di sini tuh ready state itu ada 4 step ya.
satu open, kita menggunakan open ini tadi, kemudian send kita udah panggil, kemudian 3 downloading. Nah, ketika sudah ready state-nya sudah 4 berarti sudah selesai, berarti kita bisa mengambil respon teksnya teman-teman. Oke. Nah, kita akan memakai ini untuk mengambil datanya. Ready state change, kemudian di sini setelah seperti biasa ya, kalau event listener pasti setelah eventnya kita menggunakan callback setelahnya di parameter keduanya. Seperti ini. Kemudian kita konsol dulu, kita pengen tahu isi dari request-nya apa. Isi dari request ini, request objeknya apa. Kemudian kita pengen tahu ready state-nya apa. Request.readyState. Seperti ini teman-teman. Oke, kita save ya. Jadi pertama kita ambil dulu menggunakan metode get di endpoint ini, kemudian kita send, kemudian ketika kita send, kita mengattach add event listener ke dalam ininya ya, ke dalam pemanggilannya, yaitu ready state change-nya berapa gitu kan. Ketika ready state change-nya dapat ya, kemudian kita akan mengeluarkan request sama request ready state-nya. Kita save, kita lihat di sini, klik kanan inspect console. Nah, seperti ini ya. XML HTTP request. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, console log request ready state ya. Jadi keluarnya seperti ini teman-teman. Oh, iya kan? Oke. Di sini ada tulisan 1 2 3 4. Ini adalah sama yang tadi ya. Sama yang tadi yang ada di dokumentasi MDN Mozilla 1 2 3 4. Nah, ketika 4 itu berarti sudah sukses ya, done ya. Operasinya berarti sukses. Nah, kita ingin mendeteksi ketika kita melakukan send, kita sudah sampai ready state 4 belum gitu ya. Kita sudah sampai ready state 4 belum. Berarti kalau kita lihat di hasilnya, nah, sampai ready state 4 ini ya kan. Nah, kita akan mendapatkan respon teks nanti nih. Tuh, ready state-nya 4 sudah, artinya sudah done ya. Artinya berhasil kita memfetch data dari API endpoint ini, kita udah mendapatkan datanya yaitu berupa response text, teman-teman ya, response text. Kemudian kita matikan dulu ini konsolnya. Kemudian di sini kita akan melakukan pengecekan ya teman-teman. Ketika ready state-nya sudah 4 ya, baru kita ambil datanya gitu ya. If request.ready state equal to 4 sama dengan 4, maka kita keluarkan apanya? Request dot ini objek ya. Ini kan objek itu macam-macam metodenya. Nah, kalau kita pengen ngambil respon teks berarti kan request objek ini dot response text ini ya. Nah, response text seperti ini teman-teman. Oke, kita ambil ya. Kita save. Nah, seperti ini. Nah, kita dapat ya. Kita dapat JSON datanya langsung dari fake API tadi, teman-teman. Oke, berhasil ya. Kita berhasil memfetch data menggunakan XML HTTP request tadi. Oke, nah kemudian permasalahannya adalah kalau saya ngetiknya salah, misalkan E-nya nggak ada nih, type code ya, E-nya kurang. Kalau saya save, tuh error ya, error name not resolved, atau misalkan saya kelebihan, misalkan O-nya lebih, save, ya kan? Tuh kan, 404 error ya, error juga nge-get-nya. Tapi tetap dia di ready state-nya tetap 4. Kita dapat memanggil, kita sudah selesai ready state-nya, artinya sudah 4, tapi errornya, tapi tetap error, 404. Nah, makanya karena itu kita harus mendeteksi status code-nya ini apa gitu ya. Tapi tetap ini ready state-nya 4, artinya bisa dieksekusi kan, ya kan, ready state-nya 4, muncul itu request response text-nya tapi error ya, tapi error, tuh error kosong, ya enggak. Nah, kita harus mendeteksi status code-nya ini 404 atau apa gitu ya. Nah, baik teman-teman, kita akan melakukan pengecekan lagi nih, kita akan melakukan pengecekan lagi, request response text ya. Nah, apabila kita lihat di sini di depannya, kita cek dulu status request save. Oke, kita save. Nah, kalau kita lihat di sini, ketik ini kan error ya, kita sudah sampai request ready state-nya 4, tapi ada parameter yang lain harus kita lihat, yaitu statusnya nih, statusnya 404 ya. Kalau benar nih, saya hilangkan dulu yang ini, jadi URL API endpoint ini benar ya teman-teman, sekarang ini benar. Kalau lihat ini yang salah kan 404 ya statusnya. Kalau kita save,
Kalau kita save, kita lihat di atas di sini statusnya adalah 200 ya. Status 200 itu berarti oke, nggak ada masalah dengan request kita seperti itu. Kalau kita lihat dokumentasinya HTTP request status code ya. Di sini kalau 100, kalau depannya 1 itu berarti respon informasi teman-teman. Depannya 1, 1, 1 gitu kan, 100, 101, 102 itu berarti respon informasi. Kalau 2 depannya, 200, 201, dan 202 dan seterusnya, itu adalah respon sukses, artinya aman nih. Kalau 3 itu berarti depannya 3 redirection message. Kalau 4 berarti client error respon tuh ya kan. Kalau 4, 400, 404. Kalau kita kan dapat 404 tadi ya, berarti kan error gitu teman-teman. Oke, nah kalau 5 berarti server error respon teman-teman. Gitu aja ingatnya ya, depannya aja ya. Oke, baik, kita akan mencoba menghandle error tersebut di dalam kode kita. Berarti kita udah pernah belajar logical operator kan? Berarti kita tinggal tambahin aja di sini dan. Nah, kemudian dan di sini kita ambil lagi objeknya request. Terus kalau kita lihat di situ kan status ya. Status equal to 200, artinya statusnya oke. Jadi ketika ready state-nya 4, artinya kita sudah selesai request-nya, API endpoint-nya sudah dapet, sudah selesai. Kemudian apakah request.statusnya sudah oke, maka kita akan melog request-nya sama request response text. Kita save ya teman-teman. Kalau kita lihat di sini, ya kita berhasil ya. Kalau kita gagal, misalkan O-nya double, save. Nah, dia nggak mengeluarkan apa-apa nih. Kita menggunakan request aja ya. Kita menggunakan request, tapi di request-nya response text-nya tidak muncul ya. Kalau tadi kan muncul ya, berupa JSON kosong. Kemudian setelah itu ketika kita sudah oke dan ini sudah oke ya, berarti kita akan tampilkan lagi pesan errornya ya. Jadi kalau kita nggak dapat apa-apa, kita akan menampilkan pesan errornya. Ketika request.readyState equal to 4, maka jadi ketika ininya aja yang benar, tapi yang ini salah gitu kan, berarti kita akan melakukan console.log tidak dapat mengambil data. Oke, save ya. Oke, kita save. Tuh kan, kita dapat 404, terus nanti ada notifikasi tidak dapat mengambil data. Kalau kita benarkan URL endpoint-nya, tuh kita dapat datanya teman-teman. Oh, ya kan? Keren kan? Oke, gitu teman-teman. Oke, itu adalah XML HTTP request teman-teman. Tapi setelah ini kita harus memasukkan callback function nih di request kita ini, agar ketika kita selesai mengambil, baru kita jalankan callback functionnya. Kan kita lagi belajar asynchronous ya.